Ya, alhamdulillah kita mulai untuk pertemuan ini setelah tadi kita buka. Di pertemuan ini kita akan membahas jadi untuk sejarah Rasulullah atau sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau fikih sirah lebih tepatnya, yaitu sejarah dan pelajaran yang kita bisa ambil. Kita akan mencoba juga untuk membahas tentang dunia pada umumnya atau ya terutama sekitar Arab dan Arab itu sendiri sebelum Islam. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita diberi istiqomah untuk bisa seminggu sekali mudah-mudahan. Izin saya akan ini dulu. Matikan. Ya, jadi agendanya di sini bagaimana dunia pada saat itu terutama, kemudian Jazirah Arab atau Semenanjung Arab bahasa Indonesianya, kemudian kondisi sosial terutama di Jazirah Arab, kemudian di bangsa Arab di samping ada sisi-sisi jahiliyahnya juga ada sisi-sisi positifnya. Kemudian termasuk salah satunya adalah paganisme. Apa yang disebut dengan paganisme nanti kita bahas sekilas, kemudian pelajaran-pelajaran yang semoga bisa kita ambil. Nah, ini salah satunya berangkat dari apa yang kita harapkan, yaitu kita mencoba untuk merintis perpustakaan mini atau mungkin disebutnya ya pojok baca Al-Muhajirin. Di mana pojok baca Al-Muhajirin ini saya kira yang namanya perpustakaan mini atau pojok baca atau apapun tidak bisa mengandalkan hanya buku-buku atau koleksi-koleksi saja, tapi juga diharapkan ada acara-acara seperti ini yang berupa katakanlah belajar atau kajian atau semacam itu, atau mungkin membahas buku yang dimana bukan hanya tulisan-tulisan saja tapi gambar-gambar, video-video dan potongan-potongan film. Untuk kali ini juga diharapkan insya Allah nanti kita siapkan ada potongan film yang relatif pendek. Ya insya Allah kalau antara maghrib sampai isya, di mana sekarang jam 6:04 kira-kira mulainya, kemudian isya hari ini tuh jam 6:54. Jadi insya Allah nanti kira-kira waktunya 40 menit, 30 menit presentasi, sharing seperti ini, kemudian 10 menit kita diskusi, termasuk mungkin ada film. Jadi selesai sebelum sholat isya. Jadi kita bisa normal seperti biasa, diharapkan seperti itu. Ya, ini adalah dunia waktu itu, di mana di saat itu ada superpower. Ya, begini dulu. Ya, ada superpower, di mana ini adalah Jazirah Arab, dan di saat itu ada superpower yang tetangganya kebetulan. Kalau kita superpowernya mungkin di Amerika jauh sana, kemudian juga superpowernya mungkin Rusia atau Eropa atau Cina relatif jauh. Nah, di saat itu superpowernya terutama itu dekat, yaitu Persia atau Sasanid, kemudian juga Bizantium atau Romawi. Ini adalah superpower. Kemudian juga ada kerajaan-kerajaan atau kekaisaran-kekaisaran yang lebih kecil, seperti Yaman di sini, kemudian ada Habasyah. Kekaisaran Habasyah. Ini jadi secara umum kondisi saat itu adalah seperti ini. Jadi di sini ada katakanlah kekosongan, ya, yang karena di sini ada banyakkan gersang, ya. Meskipun di sini ada beberapa yang relatif subur seperti Madinah, Yaman, tapi mayoritas gersang, apalagi di tengah di sini, yang untuk kehidupan juga tidak layak untuk kehidupan. Meskipun ada beberapa yang ada seperti Riyadh, ibu kota itu di sini, sekarang ibu kota Arab Saudi. Kemudian di samping Persia, ya, kemudian ada Romawi, juga ada India. Di mana di India itu salah satu yang kita tahu sampai sekarang, ya termasuk apalagi dulu itu ada kasta-kasta yang itu cukup kental dan ya itu mendiskriminasi, ya saya kira mendiskriminasi berdasarkan agama. Kemudian Cina itu paganisme. Ya, jadi secara umum kita tahu bahwa ya, jadi nabi terakhir itu adalah Rasulullah SAW, dan nabi sebelumnya yang terakhir itu selisihnya cukup jauh. Ada sekitar 600 tahun. 600 tahun itu sangat lama, ya. Jadi ada yang ulama yang berpendapat bahwa dengan kekosongan nabi yang kita kenal 600 tahun, jahiliyah itu di samping Jazirah Arab, jahiliyah itu banyak di mana-mana di seluruh dunia. Ya. Jadi yang selisihnya sangat jauh, ya. Kalau kita sendiri
Seperti kita 600 tahun yang lalu itu tahun berapa? Itu udah kerajaan apa? Itu udah lama banget ya. 100 tahun yang lalu itu masih mungkin kita nggak bisa baca atau sulit baca koran yang 200 tahun yang lalu, nggak bisa. Ini 600 tahun. Jadi sangat lama ada kekosongan. Iya, 6 atau lebih generasi. Iya. Jadi selisih antara Nabi terakhir, ya Nabi Isa alaihissalam, kemudian sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin kalau Nabi Isa sepertinya masih relatif seperti sama seperti kita ya Pak. Nabi Isa. Nah kemudian dunia itu juga dipandang salah satunya adalah seperti ini waktu itu. Arab sendiri meskipun gersang tapi juga dapat dipandang ini strategis dalam arti bahwa jalur perdagangan dari Afrika, dari Syam, kemudian dari Irak, dari Persia, ya jadi Arab banyak sebagai pedagang dan broker. Meskipun seperti Madinah itu, saya kira kita tahu bahwa Madinah itu terutama pertanian. Ya. Tetapi kalau Mekah dan banyak tempat itu kan ada perdagangan yang dari perjalanan jauh sampai ratusan kilometer menggunakan unta. Dan jalur laut dikatakan di situ meskipun udah ada tapi masih minim, artinya masih belum bisa cukup intensif ya jalur laut. Sehingga ini salah satu kondisi yang kita tahu bahwa ini ada interaksi, meskipun interaksinya juga tidak terlalu banyak. Nanti kita lihat di belakang. Ya. Kemudian Jazirah Arab. Apa yang disebut dengan Jazirah? Saya kira kita udah tahu Jazirah itu Jawa yang saya tahu adalah bahasa Arab. Ya bahasa Indonesianya biasanya semenanjung atau bahasa Inggrisnya peninsula. Yaitu kalau di kamus yaitu daratan yang menjorok ke laut. Misalnya Jazirah, misalkan Jazirah Malaka atau Malaysia, Jazirah Arab. Ya, ini satu tanah yang hampir seluruhnya itu dikelilingi oleh air atau oleh laut. Seperti misalkan semenanjung Arab, semenanjung Korea, semenanjung Balkan, semenanjung Malaysia dan lain-lain. Jadi Arab itu adalah jazirah atau semenanjung Arab. Ya, mungkin kita ya perlu tahu dan mungkin saya kira udah tahu untuk mengingatkan aja. Ini secara umum kita lihat ini dari Google Map kita lihat dari satelit ya, artinya memperlihatkan ada yang hijau, yang coklat, di mana coklat itu relatif tandus ya. Ini relatif tandus, ada hijaunya sedikit. Indonesia hijau banget. Indonesia hijau banget di sini. Ada ini yang gurun-gurun yang banyak yang dalam banyak tempat tidak bisa dihuni, tidak layak huni. Ya, jadi Jazirah Arab itu seperti ini kondisinya. Ini adalah yang sekarang ya, artinya ada negara-negara yang sekarang, bukan kondisi waktu di masa Rasulullah, tapi saya kira kondisi geografisnya juga mirip-mirip ini. Gurun pasir dari dulu juga gurun pasir, meskipun mungkin sekarang udah lebih hijau gitu ya, tapi masih relatif ini. Ya, ini jadi masih banyak coklatnya, hijaunya dikit. Udah alhamdulillah ada hijaunya dikit banget di sini. Ya, Jazirah Arab ini, Jazirah Arab yang tadi bisa dibagi pembagiannya saya kira dari baik itu geografi, misalkan ada pegunungan atau dataran tinggi dan juga ada penduduknya, seperti mungkin kalau di kita ada ini Priangan, ada daerah mana misalkan ya daerah Kuningan, Sabang semacam gitu ya. Nah di sini yang terkenal itu antara Hijaz ya, daerah Hijaz, di mana Hijaz itu artinya secara bahasa itu adalah pembatas atau penghalang, yang memang di sini ada pegunungan-pegunungan. Yang Hijaz di sini, Hijaz dari sini terus sampai sini, termasuk ada Madinah, Mekah, ada di sini ada Taif, ada di sini ada Tabuk. Ya, ada Tabuk yang di utara Tabuk ya. Ya, kemudian kalau Najd ini termasuk Riyadh, di sini ada Riyadh sebenarnya. Najd itu relatif dataran tinggi, relatif di sini banyak lebih gersangnya ya. Ini beberapa kota dan kabilah yang terkenal di saat itu. Di sini ada Mekah, di sini ada Madinah, kemudian ada yang kemudian kaum-kaum terdahulu juga, ada Madian, ada Samud, ada Quraisy yang kita tahu di Mekah ya, Quraisy. Ini Yaman Pak, bawa ini Yaman. Ya, Yaman relatif subur Pak di selatan. Ini ada Sabak, ada Uhdud, Ashabul Uhdud, ya, ada Ad. Ini ada beberapa
Ini beberapa kota, titik-titik kota, kemudian kota-kota ini adalah kabilah. Ya. Ini masih sama seperti tadi, Hijaz menunjukkan Hijaz. Ini Hijaz seperti ini sampai Tabuk di sini. Ada Mekah, Madinah, Jeddah. Kalau Riyadh ini Najd, ini Najd. Ya. Yaman di sini. Ya. Ya. Ini Jazirah Arab masih menunjukkan seperti tadi. Artinya ini dari satelit juga, ya, menunjukkan kontur-kontur juga, di mana di sini ada relatif pegunungan-pegunungan. Ya. Di sini ada pegunungan-pegunungan. Ya, kemudian Jazirah Arab juga, tapi kondisi saat ini di mana ada beberapa negara. Jazirah Arab ada beberapa negara saat ini dibagi-bagi menjadi beberapa negara. Yang paling besar masih Saudi Arabia. Meskipun tetap Saudi Arabia itu banyak yang tidak bisa atau tidak layak huni gitu ya. Tapi besar. Jadi dari coklat. Jadi kalau kita mungkin kalau naik pesawat coklat dulu. Atau di situ, atau kalau ke Australia, Pak. Kalau ke Australia itu 1 jam coklat semua bawahnya. Ini juga ini coklat nggak layak huni. Ditaruh di sini kepanggang. Kalau Yaman ini negara sendiri ya Pak? Sekarang ya, negara sendiri Pak. Di sini ada Yaman ini Pak, negara Yaman. Ya, ini negara Yaman yang ya sekarang banyak sedang ini apa? Banyak peperangan terutama antara dengan Syiah gitu ya. Yang di selatan Yaman, negara sendiri Pak. Ada kesultanan kalau nggak salah ya, Kesultanan Yaman ya. 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 Kemudian ada yang mengatakan mengapa di Jazirah Arab ininya Rasulullah di situ dan Islam di situ. Nah, salah satunya ada yang mengatakan ada beberapa hal, ada yang mempunyai alasan seperti ini, kemungkinan adalah karena lokasi yang strategis dalam tanda petik pusat dunia. Karena itu persimpangan Asia, Eropa, Afrika, di mana mau tidak mau ya Asia itu mempunyai budaya-budaya sendiri, kemudian Eropa juga mempunyai budaya sendiri, Afrika budaya-budaya sendiri, termasuk juga kan juga rasnya juga beda. Jadi antara lain hikmahnya adalah penyebarannya juga relatif lebih mudah, termasuk waktu tahun 7 Hijriah, sekitar tahun 7 Hijriah juga mengirimkan surat-surat ini dakwah untuk mengajak ke Islam juga mudah dengan kuda, dengan nyebrang dengan kapal sedikit gitu. Ini salah satu hikmahnya. Kemudian juga dengan geografi yang relatif miskin sumber daya alam. Dulu, kalau sekarang kan minyak ya, kalau dulu ada rempah-rempah. Dulu yang dicari kan rempah-rempah semacam gitu, emas, mungkin tambang-tambang, permata, kurma mungkin relatif sedikit, orang juga mungkin nggak begitu untuk apa ya kurma, mungkin untuk obat atau apa, mungkin belum. Jadi hikmahnya dengan miskin itu relatif bebas dari penjajahan. Dan juga pemikiran-pemikiran filsafat. Romawi itu kan filsafat ya, filsafat ketuhanan dan lain-lain. Jadi filsafat itu juga tidak masuk ke situ. Jadi masih dari filsafat masih ya katakanlah masih murni meskipun ada perdagangan tadi tapi relatif. Kemudian dari Persia yang Majusi yang juga banyak katanya sihir-sihir gitu juga relatif masih lebih mending lah, nggak seperti Persia gitu ya. Kemudian di situ warisan Nabi ya, di situ juga warisan Nabi. Juga ada satu lagi sebenarnya yang saya kira di sini belum, yaitu mukjizat terbesar Rasulullah kan Al-Quran. Al-Quran itu bentuknya teks. Nah kalau orang di Arab, Jazirah Arab itu pemandangan nggak ada. Jadi nggak ada lukis, visualisasi, sastranya bukan sastra melukis, bukan sastra visual, tapi sastranya itu sastra syair gitu. Sehingga dengan adanya teks-teks yang bisa mengalahkan syair-syair yang para pesair-pesair yang hebat, Al-Quran bisa mematahkan mereka, dan Al-Quran bisa bertahan dengan teks itu, bukan dengan sastra yang lain. Seperti itu salah satu hikmahnya juga di sini ya. Kemudian ya perdagangan dengan daerah-daerah yang tadi ya bisa disebut dengan perjalanan padang pasir, meskipun yang melakukan perjalanan padang pasir biasanya juga orang-orang setempat, artinya orang Eropa, orang Afrika, orang Persia itu
ya jarang melakukan perjalanan padang pasir yang mereka belum biasa. Ya. Jadi jadi berinteraksi dengan luar negeri, berinteraksi dengan regional sekitarnya, tetapi dari sisi pemikiran, dari kenyataan juga tidak terlalu terkontaminasi lah mungkin katakanlah seperti itu. Ya. Kemudian yang dikenal di Jazirah Arab oleh dunia saat itu hanya terutama Yaman yang relatif subur, Pak. Jadi yang lain yaitu ngapain ke situ, nggak ada untungnya untuk mau ekspansi ke situ. Nah ini kemudian ada Asbabul Ukhdud juga yang di ya Surat Al-Buruj saya kira ya itu di Yaman, itu ada yang mengatakan itu adalah di Yaman. Ya, kemudian kondisi sosialnya mereka banyak hidup mengembara karena tanahnya yang gersang, kemudian cenderung banyak hidup berpindah-pindah mengembara, meskipun ada juga yang tidak ya, tapi banyak yang mengembara mencari mata air untuk memenuhi kebutuhan minum dan mengembalakan ternaknya. Kemudian di kehidupan sosial juga wanitanya itu banyak dibedakan, didiskriminasi ya, sangat didiskriminasi, meskipun tidak semuanya, tapi ya ada beberapa yang mengubur hidup bayinya gitu, meskipun tidak semuanya, karena ada beberapa juga wanita yang mempunyai derajat yang tinggi seperti ya kita tahu Khadijah dan lain-lain. Kemudian minum minuman keras ya, sampai kita tahu bahwa sampai di sahabat juga waktu itu ada. Kemudian perbudakan itu hal-hal yang negatif ya. Kemudian kabilah sentris yang mungkin ini bisa menjadi salah satu pelajaran bagi kita juga ya. Jadi kalau ini lebih mementingkan kabilah sendiri, fanatisme kesukuan, fanatisme negara, fanatisme suku, fanatisme mungkin sampai ke lingkup yang kecil RT atau apa gitu. Jadi saya kira ini fanatisme yang berlebihan itu ini tidak bagus. Meskipun tetap misalkan Muhajirin dan Ansor waktu perang juga ada ini bendera Muhajirin, bendera Ansor tetap masih ada, tidak terus kemudian lebur sama sekali. Muhajirin Ansor itu lebur sama sekali enggak juga, tapi masih ada. Tapi di atas itu ada persatuan ukhuwah Islamiyah, tapi Ansor masih ada, Muhajirin masih ada. Waktu perang pemimpin dari Ansor pegang bendera Ansor, pemimpin dari Muhajirin pegang bendera Muhajirin, masih ada, masih ini yang itu masih alamiah seperti itu, dan itu terus oleh Rasulullah SAW terus di istilahnya dibiarkan kalau ada gitu ya. Kemudian ada juga judi mengundi nasib. Ini saya kira sudah sangat dikenal dengan adanya panah dan anak panah dan lain-lain, sampai sekarang juga pelajaran bagi kita ya. Saya kira mungkin judi judi online yang 303 yang bagi beberapa petinggi polisi itu dianggap mungkin benar gitu, mantan petinggi polisi. Kemudian tradisi klinik yang ternyata sampai sekarang. Kemudian hedon berfoya-foya termasuk perzinahan, tukar pasangan, kumpul kebo dan lain-lain. Ya. Tapi ada sisi positifnya juga orang Arab, yaitu mereka biasanya jujur dalam perkataan dan tidak munafik. Meskipun misalkan di Arab, meskipun mereka sebenarnya di Arab itu memang superior ya, dan tidak berpura-pura, tapi memang menurut para ahli sejarah memang mereka itu tidak terbiasa berpura-pura ya, orang Arab. Termasuk juga kalau orang yang beriman ditindas dan disiksa itu mereka tetap teguh gitu ya. Kemudian menghormati tamu. Nah, menghormati tamu itu sampai ada orang Yahudi yang mengembara itu dia sangat terkesan dan masuk Islam dan membuat novel, karena salah satunya dia terkesan dengan orang Islam di Timur Tengah itu terutama menghormati tamu. Kemudian kedermawanan, menepati janji, berani, tangguh, pantang menyerah. Kemudian menghormati bulan-bulan haram, ya meskipun kadang-kadang mereka menggeser-geser karena supaya mereka disesuaikan bulan haramnya gitu. Ini beberapa yang ini. Kemudian paganisme itu intinya adalah dulu istilah ini dari orang Kristen, yang intinya adalah yang di luar Kristen, Yahudi atau Islam, yaitu mereka yang musyrik, saya kira menyembah banyak sembahan ya. Yang sekarang juga banyak berkembang ya di dunia modern ini, juga banyak berkembang karena seolah-olah itu suatu hal yang eksotis ya, spiritual gitu. Ya. Ya paganisme waktu itu banyak di Jazirah Arab.
Nah, ini paganisme klinik waktu itu ada Bakhira, ada Ham dan lain-lain, saya kira ada di sejarah atau di Al-Qur'an ya Pak Onang ya. Nah, ini ada penjelasannya. Bakhira itu misalkan seekor unta dipotong telinganya, tidak boleh dituangi dan diminum susunya dan lain-lain. Ini ada paganisme termasuk klinik di sini. Nah, ini kemudian pelajaran, insya Allah nanti kita sambil melihat potongan film dan kita diskusikan dari bapak-bapak untuk masukannya untuk perbaikan dan kita untuk diskusikannya. Ada beberapa pelajaran. Yang pertama adalah sumber keislaman, yaitu Al-Quran, hadis, sirah nabawiyah, dan lain-lain. Kita perlu utamakan. Artinya kita jangan membaca yang filsafat dulu atau apa-apa kayaknya menarik gitu sampai kemudian bagaimana gitu ya. Ya, intinya mencintai Al-Quran. Kalau ada ini oleh majelis Al-Quran kita sangat senang misalkan. Kemudian dakwah ajakan Islam. Ya meskipun masih relatif kecil atau relatif sebelum sekuat Romawi, Persia dan lain-lain, tapi Rasulullah juga di tahun 7 Hijriah itu sudah mengajak mengirimkan surat ke para raja. Ini pelajaran ya, nanti saya kira pelajaran bagi kita juga bahwa kita itu salah satu bukti concern itu adalah dengan mengajak orang lain. Ya. Kemudian ada suatu tulisan yang dulu sangat terkenal sekitar 1 abad yang lalu tentang mengapa kaum muslimin mundur, kemudian paganisme, kemudian kondisi global LGBT. Yang pertama itu tadi, bahwa Al-Quran, hadis, sirah nabawiyah, salah satunya ini mudah-mudahan kita berharap semakin lama semakin baik pertemuan sini, semakin lengkap, nanti bisa saling sharing, mudah-mudahan istiqomah sebagai salah satu upaya kita untuk lebih mengenal, mencintai, yang kalau kita misalkan ada survei, siapa yang paling kita cintai, ya kita langsung kita Rasulullah, tapi bukti apa kita mencintai? Buktinya apa? Buktinya pertama harus mengenal dulu kan. Kalau tidak mengenal tapi ingin mencintai, ya mencintai itu awalnya adalah mengenal. Mengenal itu ya mengenal itu dengan membaca, mempelajari dari para ahli sejarah, kita bersama-sama mempelajari. Yang kemudian dakwah nih, Rasulullah dulu ada membuat surat ke sini, ke Habasyah, ke Mesir, ke Palestina, Syam, dan ke beberapa tempat ya untuk mengajak dakwah ke. Nanti ada ininya potongan filmnya sedikit ya. Ya, saya kira ini juga dalam skala kita juga mencoba untuk meniru ya dengan skala kita mungkin ya mengajak yang baik itu sesama Muslim untuk kita ajak untuk misalkan sholat jamaah, kemudian ya non Muslim juga bagaimana kita mempunyai niat untuk tetangga saya yang non Muslim dengan cara sebaik-baiknya dan gitu ya. Ya. Kalau enggak nanti kan di akhirat kemudian kita dimarahin, kenapa dulu aku enggak diajak. Ya. Ya, gimana caranya dengan mungkin kan dengan apa dengan kita bersikap baik, kita jaga perilaku, jika kita bersikap baik, kita ya dengan berdoa dan lain-lain. Ya, ini ada filmnya nanti insya Allah ini 4 menit filmnya. Kemudian ada dulu di abad 20 itu judul buku yang sangat terkenal, Mengapa Kaum Muslimin Mundur dan Kaum Lainnya Maju. Dan ini mungkin kita juga tahu sekarang sampai sekarang ya, yang di sana di barat maju sampai kemajuan teknologi, keteraturan dan lain-lain. Nah, kemudian di sini mengapa kita mundur. Ini abad 20 waktu itu terpuruk, terpecah belah ya untuk namanya Amir Syakib Arsalan. Dia sangat sedih dan membuat buku ini. Ya. Beliau menjadi saksi sejarah keruntuhan Kesultanan Turki Utsmani yang dia dikalahkan oleh Eropa, negeri-negeri Islam termasuk Kesultanan itu dikalahkan. Kemudian dijajah termasuk Indonesia. Yang Indonesia yang besar ini dijajah oleh Belanda yang kecil, yang sedikit, yang jauh di sana. Udah dari sana ke sini aja udah capek. Iya, belum ada pesawat. Iya, rawa di sana rawa, di sini udah hijau royo. Ya, kemudian sudah hampir 1 abad sampai sekarang saya kira masih relevan di kita ya. Ya mungkin kesimpulan karena salah satunya karena kita meninggalkan agama Islam ya. Di mana agama Islam itu sedangkan mereka meninggalkan, artinya seperti misalkan antara ilmu dan konik gitu ya, misalkan kita kan ilmu
Kemudian klinik kan bukan Islam. Kalau ilmu kan ya contoh-contoh sederhana lah nanti ada di sini. Kemudian ukhuwah. Ya, salah satu yang sangat penting kan ukhuwah misalkan ya. Apakah kita udah benar-benar ukhuwah gitu, misalkan berusaha ukhuwah seperti misalkan ya nantinya sampai seperti Muhajirin dan Ansor seperti misalkan. Kemudian keadilan sosial seperti di Pancasila udah ada keadilan sosial, ada musyawarah, itu seperti apa sebenarnya termasuk di kita ya. Nah, contohnya ini, klinik ada Mbak Rara, ini salah satu tokoh favorit saya namanya Sandiaga Uno. Sandiaga Uno salah satu favorit saya, tapi ternyata beliaunya itu yang saya favoritkan itu ya dulu itu, ternyata dia karena mungkin dia sebagai menteri pariwisata, dia mengatakan bahwa Mbak Rara pawang hujan di Mandalika itu adalah atraksi kearifan lokal. Ini pejabat bilang gitu. Budaya yang bisa menjadi daya tarik tersendiri. Artinya pariwisata gitu kan. Itu sampai mengorbankan akidah demi pariwisata mungkin gitu ya. Itu yang Sandiaga Uno yang mungkin relatif bersih lah dibandingkan yang klinik-klinik yang apalah gitu ya, pejabat atau tokoh-tokoh. Ya, dan bilangnya dia seperti itu. Kemudian juga tadi ada ini nanti ada paganisme. Ada ini kalau kita lihat itu ada larung-larung yang di situ pertama Al-Fatihah, doa-doa, kemudian doa kepada para penunggu gunung. Jadi campur-campur. Ya, banyak ininya apa video-videonya. Termasuk ini paganisme tadi. Ini apa? Instagram siapa? Resmi pemerintah Kemendikbud yang mengatakan bahwa pawang hujan itu tradisi yang tetap eksis hingga sekarang. Ya, dikatakan oleh Kemendikbud yang Nadiem itu, ya apa? Nadiem yang anaknya juga ini apa dibaptis ya, dia membaptis itu seperti dukun katanya, yang bagi Betawi namanya dukunnya ini, bagi di Bali namanya ini, di masyarakat Melayu Riau namanya ini. Jadi artinya itu sebenarnya tradisi gitu. Itu oleh pejabat, oleh pendidikan dan kebudayaan. Ya, jadi pendidikan dan kebudayaan dibuatkan seperti ini. Ini didukung remote hasil langitnya. Ini didukung ya. Nah, kemudian salah satunya juga LGBT yang sekarang itu udah di mana-mana sebagai pride, sebagai kebanggaan, pawai-pawai yang kebanggaan, kemudian dilegalkan. Kemudian kalau nggak dilegalkan itu bahwa itu menjadi apa paria, negara paria yang tidak mau melegalkan, yang biru-biru. Semakin banyak yang melegalkan, ini legalisasi. Belum pawai-pawai, ada pawai-pawai. Kalau lihat di sini pawai-pawainya itu udah yang ikut ratusan ribu. Kalau di seluruh dunia jutaan, setiap pawai ada ratusan ribu. Mungkin yang kita bisa lihat ya, termasuk yang terbaru tahun 2023 nanti ada di Sydney, ada kebagiannya di Sydney itu pawai yang besar-besaran itu ya kan. Kemudian PBB juga menganggap itu ya. Nah, ini ada bacaan lebih lanjut, ada bukunya relatif banyak, mungkin Bapak-bapak bisa kalau mau ini Pak. Ya, seperti itu saya kira. Sebelum kita akhiri, mungkin kita lihat sebentar film yang tadi yang Rasulullah ya mengirim surat ya. Tadi saya terbuka ini masalah 4 menit. Sambil silakan Bapak-bapak, mungkin ada yang disampaikan. Itu pawang hujan itu saya dengar katanya 17 Agustus juga sebelum itu di Mandalika itu Pak, itu bukan hanya pas itu, pas pembangunan juga Pak. Oh, sana juga. Sebelum itu saya juga heran juga. Mungkin agamanya juga mungkin agak beda kan. Itu Pak, saya pernah baca itu di sebelum acara 17 Agustus mungkin sore itu ini juga si Rara itu sebelum beraksi. Nah itu makanya ini peran depan. Karena kan di Mandalika boleh hujan. Tetap hujan. Ini 4 menit. Ini awal film Arisalah atau The Message. Mungkin zaman dahulu.
Anthony Quinn ya Pak. Saya share. Maaf saya share ya Pak, Mas saya dulu. Ya. Romawi Pak yang tanya. Bizantium, Romawi Timur. محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإنما عليك الإثم والتريسين. So when you was like this when John the Baptist came to India out of the desert, crying about salvation. المقدس حبيب القدس. That is not worse. As if that يؤتك الله أجرك مرتين فإن أبيت فعليك بكل مجد. أنت شيخ الصحراء تعلم أهل الكرسي كيف يرجع. من أعطاه هذه السلطة؟ أرسله الله رحمة للعالم. Ya udah selesai Pak. Ya. Saya pernah baca sampai juga ke Indonesia katanya, Pak.